Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, renungan kita pagi hari ini Jumat 16 Juni 2023 berjudul Menerima dan Melayani. Ayat Alkitab hari ini terdapat dalam Matius 18 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Jadi sekali lagi ya sahabat Bapak Ibu ya, dalam Matius 18 ayat yang kelima barusan kita baca dan dengar disebutkan kata menyambut. Jadi dan barang siapa menyambut. Dan barang siapa menyambut seorang anak. Nah, seorang anak ini hampir sama maknanya dengan dalam Matius 18 ayat yang keempat mengambil kata dari bahasa Yunani paidion gitu. Usia efektif untuk diubah, dididik, dibentuk. Nah, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini, ya, dalam namaku ia menyambut aku. Nah, sekali lagi sahabat Bapak Ibu disebutkan kata menyambut. Dan yang dimaksud dengan kata menyambut yaitu ya menerima dan melayani. Seperti judul pagi hari ini. Sahabat Bapak Ibu, kita seringkali berkata kita rindu menyambut Yesus. Bahkan kan ada lagunya ya. Sambutlah Yesus. Itu artinya kita rindu menerima dan melayani Dia. Nah, tentunya kita bukan hanya sekedar mau menerima hal-hal yang baik menurut kita ya sahabat Bapak Ibu. Ya. Tetapi kita harus dapat menerima hal-hal yang baik menurut Tuhan bagi kita. Gitu. Kita harus dapat menerima hal-hal yang baik menurut Tuhan. Karena seringkali sahabat Bapak Ibu ya, daging kita seringkali menolak dan bahkan berontak apabila kita menerima yang tidak sesuai dengan kepuasan daging kita. Ini kita harus sadari karena dalam diri kita masih ada potensi dosa, kodrat dosa. Untuk itu mari kita mau belajar untuk menerima, benar-benar menerima pribadi Kristus. Menerima jejak hidupnya dan kita mau melayani perasaannya. Nah, ini berbicara melayani kan ini seringkali bias sahabat Bapak Ibu, seringkali tidak jelas. Maksudnya begini, seringkali kita merasa bahwa kita sudah melayani Tuhan di saat kita menjadi aktivis gereja, termasuk saya sahabat Bapak Ibu, pendeta yang membagikan ya, yang rindu sama-sama berkemas pulang dan membagikan suara kebenaran. Saya merasa sudah cukup melayani Tuhan. Tetapi padahal melayani Tuhan itu bukan hanya sekedar melayani pekerjaannya. Tetapi melayani Kristus dalam hal ini kita harus melayani perasaannya. Dengan demikian kita menyambut Yesus. Dengan demikian kita benar-benar melayani Yesus. Jadi yang disebut dengan menyambut Yesus kita harus menerima dan melayani Yesus. Nah pagi hari ini kita belajar sahabat Bapak Ibu bahwa menerima dan melayani Yesus tidak cukup hanya sekedar sekali lagi untayan kata indah. Kita kan gampang dengan mudah seringkali kita katakan Tuhan aku mencintai Engkau, aku mengasihi Engkau, hidupku hanya bagimu kan begitu kan. Gampang sekali kita, gitu ya. Ya kita masih anak-anak begitu cinta monyet gitu kan. Kita harus sahabat Bapak Ibu bukan hanya sekedar ya dengan untayan kata-kata indah kita menerima melayani Yesus. Tuhan aku menerima Engkau, aku mau melayani Engkau. Melainkan sahabat Bapak Ibu, Tuhan itu minta mana buktinya loh sahabat Bapak Ibu. Ya. Tidak cukup hanya dengan kita menaikkan lagu-lagu pujian maupun penyembahan. Tidak cukup hanya dengan kita menyanyikan lagu-lagu dengan tempo cepat maupun tempo lambat yang kita seringkali sebut lagu-lagu rohani. Ya. Melainkan sahabat Bapak Ibu harus disertai dengan tindakan yang didasari dari sikap hati yang benar. Barulah kita menerima dan melayani Dia. Nah, saat kita hendak menerima dan melayani Yesus, seperti ya nats pembacaan Alkitab hari ini, maka kita juga harus dapat menerima dan melayani tangan-tangan kecil yang dititipkan Tuhan kepada kita, sahabat Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan tangan-tangan kecil yaitu orang-orang di sekitar kita yang perlu bantuan kita. Di mana orang-orang ini rindu untuk diubah, dididik, dibentuk melalui kebenaran. Dan saya bersyukur ya, saya pribadi bersyukur sahabat Bapak Ibu, saya selalu dipertemukan dengan orang-orang yang hancur hati karena
mengalami masalah ini, masalah itu ya. Itu adalah tangan-tangan kecil yang Tuhan taruh, Tuhan titipkan bagi kami. Dan di dalamnya kami nyatakan kebenaran ya. Yang melalui kebenaran itu harapannya mereka dapat diubahkan. Dan puji Tuhan. Ya mereka memilih untuk dididik, diubahkan seperti hanya anak. Anak kan paidion. Usia efektif untuk diubahkan. Seringkali kita, sahabat Bapak Ibu, berbicara usia itu kayak berbicara keadaan. Seringkali kita diperhadapkan dengan Tuhan keadaan-keadaan yang menyakitkan kita. Ya. Tetapi melalui keadaan itu, kalau misalnya kita bertemu dengan komunitas yang tepat, sahabat Bapak Ibu, itu adalah keadaan yang efektif bagi kita untuk mau diubahkan atau dididik atau dibentuk. Karena ada istilah ya begini. Kita kalau tidak patah hati dengan dunia, kita tidak mulai mencintai Tuhan. Gitu. Kita harus patah hati dengan dunia ini. Gitu. Kita harus benar-benar kecewa dengan dunia ini. Dengan demikian kita memulai merajut jalinan hubungan dengan Tuhan. Tetapi sekali lagi jangan jadikan juga Tuhan pelampiasan. Bukan. Karena kita patah hati, kita tidak mau mengharapkan lagi dunia ini, kita mau mengharapkan satu-satunya pengharapan kita. Gitu. Nah, sahabat Bapak Ibu, kembali di tadi ya, perlu kita sadari bahwa segala sesuatu yang kita lakukan tentunya harus didasari untuk memuliakan Allah. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain tidak terkecuali. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Sehingga saat kita menerima dan melayani tangan-tangan kecil yang dititipkan Tuhan kepada kita, semua orientasi kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Tidak ada kepentingan, tidak ada agenda pribadi, tidak dengan untuk mencari keuntungan pribadi. Tetapi satu keuntungan, yaitu kita yang berkemas pulang, ya, yang rindu, ya, mempersiapkan hari-hari hidup kita untuk kekekalan kita. Kita pun mengajak yang lainnya, mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam rancangan yang mulia sampai dengan kekekalan. Sekali lagi tidak boleh ada agenda pribadi, tetapi semua untuk kemuliaan Allah. Nah, ini kita harus betul-betul jujur dengan diri kita, sahabat Bapak Ibu. Ya, ada kalanya seperti saya bisa katakan, oh tidak ada agenda pribadi, tetapi hati saya itu licik. Nah, kembali lagi, mari kita mau belajar menyadari keberadaan diri kita. Dan saya juga ada di titik-titik seperti itu, dan ya puji Tuhan, sahabat Bapak Ibu, kita harus dapat memilih tegas ya, untuk tidak larut dalam pikiran-pikiran itu. Kalau mulai timbul pikiran itu, kita usir lah. Ya, kita usir. Ya. Untuk itu, sahabat Bapak Ibu, mari kita sadari bahwa ada kalanya ini ya, Tuhan seringkali menitipkan tangan-tangan kecil dengan tujuan orang-orang ini dapat menerima didikan, pembentukan, keubahan, untuk dapat memiliki hidup yang berkualitas di dalam Tuhan. Kita terus komunikasi dengan Tuhan, belajar peka. Tuhan kasih kepekaan, Tuhan. Orang ini yang kau perlu bantu, Tuhan. Gimana Tuhan caranya, Tuhan? Kan membantu tidak harus, oke, kalau kita ada uang, ya kita peka juga ya. Tanya Tuhan, Tuhan, seberapa yang aku bisa bantu? Kalau dalam hal itu, dan kita ada kelebihan. Tapi kalau tidak, ya, ada kebenaran dalam diri kita yang kita tahu, yang kita sudah hidupi, kita bisa share, sahabat Bapak Ibu. Ya, perhatikan, cari tahu tangan-tangan kecil yang Tuhan titipkan. Tangan-tangan kecil itu bisa suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang-orang terdekat dengan kita. Ya. Jangan juga menganggap bahwa jangkauannya terlalu luas. Yang terdekat dulu, sahabat Bapak Ibu. Ya. Kita harus bisa menerima ya kekurangan orang lain dan berharap kepada Tuhan. Doa kita yaitu agar Tuhan dapat mengubahkan ya, kita dan orang yang kita layani agar kita semakin memiliki hidup yang berkualitas di dalam Tuhan.